sekolahnya bernama Haji Muhasan SPD MSI, dan dengan siswa berjumlah 472 siswa yang terdiri dari 219 siswa laki-laki dan 257 siswa perempuan. Kelas 1 ada 64 orang, kelas 2 ada 95 orang, kelas 3 ada 84, kelas 4 ada 95 siswa, kelas 5 ada 58, kelas 6 ada 76 orang. Nah, adapun sarana dan prasarananya, di sini hanya ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas yang hanya berjumlah 6, ruang perpustakaan 1, ruang UKS, toilet, meja siswa ada 120, kursi siswa ada 240, meja guru ada 12, kursi guru 12, lemari 12 untuk menaruh buku-buku dari BOS, rak buku ada 8, papan tulis ada 12, kursi tamu ada 1, dan lainnya relevan. Ada nama sekolah SDN 6 Pinang, SDN Pinang 6, NPSN-nya 20606623, jenjang pendidikannya SD, satu sekolahnya negeri, alamat sekolah Jalan Matahari nomor 15, RT 10 RW 3, Kelurahan Sudimara, Kecamatan Pinang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Negara Indonesia, status kepemilikan pemerintah pusat, SK pendirian sekolah 421.2/2269 TU, tanggal SK pendirian 2007, bulan Agustus 2021, SK izin operasional 421.2/2269 TU, tanggal SK izin operasional 2007, bulan Agustus tanggal 21. Patun, langsung ini aja, nggak usah dibacain semua. Jadi misalnya kulturnya secara singkat gimana, kemudian tata organisasinya, kegiatan kokurikuler sama ekstrakurikulernya apa aja gitu. Oh ya, baik. Selama saya di sana, saya melihat kegiatan 3S yang senyum sapa salamnya itu dilakukan baik ya Bu sama gurunya, karena memang ramah-ramah. Terus kalau saya kebetulan udah mulai mengajar Bu di sana, karena kepala sekolahnya minta saya kalau PLP itu dari awal ya gitu, maksudnya kayak September itu dari tanggal 1 gitu, udah mulai ngajar gitu. Dan kalau tapi dari akhir Agustus itu saya udah minta dari dosen pamong saya, guru pamong saya untuk, Pak saya izin masuk grup itu dari seminggu sebelum saya PLP, biar saya tahu gimana cara kalau awal mulai ngajarnya gimana gitu. Diawali dengan salam gitu. Terus pembukaan biasanya buka dengan chat, salam, selamat pagi, baru mulai belajar. Terus ada yang Google Meet, ada yang hanya tugas saja. Terus kalau masalah upacara bendera itu diadakan 2 minggu sekali kalau offline, tapi kemarin 17 Agustus tidak ada perayaan sama sekali, hanya kalau nggak salah guru yang upacara deh, kalau nggak salah. Kayaknya seingat saya seperti itu. Terus untuk penggunaan seragam, setiap sekolah walaupun online tetap menggunakan seragam, karena saya kemarin sudah mengadakan Google Meet, juga mereka pakai seragam, dan ketika mereka mengerjakan tugas, mereka foto kolase itu menggunakan seragam. Anjuran menjaga kebersihannya tertulis, ada tulisan harus menjaga kebersihan gitu. Dan kalau saya lihat kelasnya juga rapi, kamar mandinya juga rapi, ada pembersihan rutin seminggu, walaupun bukan dari muridnya, tapi petugasnya juga dari petugasnya membersihkan seminggu 2 kali. Terus anjuran menjaga ketenangannya itu tidak ada yang biasanya kalau yang tertulis itu kalau UN kelas 6 harap tenang sedang ada UN, yang kayak gitu aja Bu. Tapi itu bisa jadi peraturan yang tidak tertulis tapi dibicarakan oleh guru-gurunya gitu, karena kebetulan wilayahnya juga sebenarnya di pinggir jalan, jadi
kadang suka ini sih Bu, suka ada bunyi motor atau mobil yang lalu lalang gitu yang lewat, itu terdengar sampai kelas. Terus anjuran memanfaatkan waktu, iya ada kalau lagi offline itu ada pakai bel gitu. Cuma kalau untuk offline ini kurang saya rasa karena ada yang ngumpulin tugasnya tuh saya nulis jam 2 tapi masih ada yang ngumpulin sampai asar gitu, sampai malah juga ada sih dengan izinnya biasanya orang tua saya kerja Kak gitu, saya udah ngerjain sebenarnya tapi belum bisa foto atau apa gitu. Terus tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Ya kalau kalau dia dapat kelas yang sebelah tidak terlalu pinggir jalan Bu, eee, itu, eee, tenang memang, tapi kalau yang saya kemarin saya sempat Google Meet dan waktu Zoom meeting sama ibu itu saya di kelas yang lumayan pinggir sekali dengan apa, dengan pinggir jalan itu kurang begitu tenang, karena memang ada lalu lalang motor dan mobil. Kalau suasana di sekolah menyenangkan, ya karena kebetulan mereka samping-sampingan juga dengan sekolah SDN 6 dan 4 itu depan-depanan, jadi kayaknya mereka bermain dan ada ininya juga taman bermainnya gitu, kayak ada saung-saung gitu. Terus untuk ada bagan struktur organisasi, SOTK-nya ada terpajang di ruang kepala sekolah, tugas dan masing-masing komponen organisasi ada Bu, tapi diarsip, tidak ditulis di bagannya gitu, karena kepala sekolahnya itu baru ganti dan sementara tahun depan dia harus ganti lagi. Jadi kepala sekolahnya sih bilang kayaknya nanti ganti, mungkin ditulisnya ketika saya sudah turun jabatan, saya sudah berhenti baru di ini biar sekalian gitu. Nah untuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di SDN Pinang ini nggak ada kokurikuler Bu. Jadi kalau yang saya tahu kan kokurikuler itu kayak study tour gitu. Nah dari UPT-nya memang tidak mengadakan itu karena dengan alasan biasanya kalau study tour itu kan guru-guru kewalahan Bu, mereka pergi misalkan kayak ke Kotu dan itu kan luas penyebaran, pasti kan anak-anak ada yang lalu ke sana ke sini dengan alasan takutnya malah membahayakan siswa gitu. Kadang yang SMP SMA aja tuh ada yang misalkan dia naik sepeda terus malah jatuh gitu atau apa. Nah, sekolah itu nggak mau menanggung resiko itu gitu. Jadi lebih baik nggak usah, nggak diadakan sama sekali gitu. Nah, kalau ekstrakurikuler hanya ada satu Bu, yaitu pramuka. Jadwalnya biasanya pramuka itu ada di hari Sabtu. Jadwal pramukanya masih di hari Sabtu dari jam 10:30 sampai jam 12 dan habis itu mereka pulang. Terus untuk pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler itu hanya ini sih Bu, hanya kalau ada kebutuhan dan apa materi pembinaan kesiswaan tersebut dalam pelaksanaannya di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Jadi kalau lagi pramuka biasa mereka hanya di lapangan gitu, nggak yang selalu ada yang beberapa kesempatan tuh mereka di kelas kayak biasanya ngumumin, oh nanti kita mau ada ini apa kayak pajusami atau apa gitu, mereka ke kelas dan diomongin bareng-bareng. Tapi kalau untuk yang biasanya mereka di lapangan aja gitu kayak belajar membuat belajar semapur atau yang lainnya gitu. Dan untuk pembinanya mereka hanya menggunakan satu guru pembina, dan biasanya guru itu suka ngajak saudaranya atau siapa salah satu gitu temannya, jadi berdua untuk ngajar pramuka. Jadi nggak semua guru ngajar pramuka, setiap siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka mulai dari kelas 3 SD sampai di kelas 6. Itu Bu. Oke, Uswatun Hasanah. Berarti kamu ke sana setiap hari atau berapa kali seminggu? Seminggu 3 kali Bu, di waktu jadwal ngajar aja. Oke, cukup Uswatun Hasanah. Selanjutnya Terima kasih Bu. ya Wisnu Prayuda. Wisnu. Ada Ibu. Ya.
Seperti tadi saya katakan, untuk yang baru join nih, hari ini kita ujian lisan PLP 1. Laporan tadi saya sudah lihat, yang belum saya baca tadi sebelum saya buka Zoom ini, Yunan dengan Wisnu Prayuda. Wisnu belum nyerahin laporan? Udah Bu, barusan. Oke, barusan ya. Ya, untuk yang baru join, jadi sesuai dengan panduan PLP, ujian lisan itu terdiri dari bagaimana kalian memahami kultur sekolah. Nanti pas presentasi dipaparkan secara singkat aja profil sekolah itu apa, misalnya sekolah Al-Azhar, profil singkatnya seperti apa, singkat aja. Kemudian kulturnya bagaimana, pembiasaan di sekolahnya itu seperti apa. Lalu SOTK itu satuan organisasi dan tata kerja di sekolahnya bagaimana. Kemudian apa saja kegiatan kokurikuler dengan ekstrakurikuler sekolah. Itu aja, empat itu aja yang kalian jelaskan. Baik, Wisnu, giliran kedua silahkan. Kalau ada yang mau ditampilkan silahkan, kalau mau presentasi langsung juga silahkan. Kalau lagi presentasi, videonya diaktifin ya. Wisnu. Ya Bu, maaf sebentar, maaf. Wisnu sedang menyiapkan apakah? Kalau mau ditukar dulu, silahkan. Fahri Haikal, sudah siap belum? Saya Bu mau duluan. Boleh, silahkan. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subahatul Mutahharo dari Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Nah, saya akan menjelaskan tentang observasi saya kemarin di PLP 1, yaitu di sekolah SD Bendungan, SD Bendungan yang berada di Jombang, Jawa Timur, Kecamatan Kudu. Baik, profil singkatnya itu SDN Bendungan itu terletak di Desa Bendungan, pada Kecamatan Kudu di Kabupaten Jombang. Nah, aslinya awal berdirinya itu ketika ada satu lapangan yang besar. Nah, dalam satu desa itu ada 2 sekolah yang terdiri dari SDN Bendungan 1 dan SDN Bendungan 2. Nah, ketika beberapa tahun maksudnya berdirinya sendiri-sendiri SDN Bendungan 1 dan SDN Bendungan 2. Nah, akhirnya ada aturan dari pemerintah di Kabupaten Jombang untuk dijadikan satu, SDN Bendungan 1 dan SDN Bendungan 2. Nah, itu dijadikan satu pada tahun 2019 yang akhirnya dirubah menjadi SDN Bendungan pada tahun 2020. Nah, profil singkatnya seperti itu, Ibu. Jadi SDN Bendungan ini sangat baru untuk sekolah yang berada di desa gitu. Soalnya mereka sekolah Bendungan 1 dan 2 baru di-merge menjadi satu, menjadi SDN Bendungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kultur sekolah. Nah, jadi kultur sekolah dari SDN Bendungan ini sangat berbeda dari sekolah lain menurut saya. Soalnya mereka itu sangat menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Sedangkan sekolah yang lain cuma menerapkan 3S, yang senyum, sapa, salam.
Nah, ini yang menurut saya membedakan dari sekolah yang lain, yaitu SDN Bendungan ini sangat mementingkan nilai pendidikan akhlak gitu. Nah, selanjutnya untuk SDN Bendungan ini akreditasinya masih B, Bu. Soalnya sekolahnya baru di merger, jadi sekolahnya masih butuh banyak penyesuaian. Selanjutnya yang membedakan dari SDN yang lain itu SDN Bendungan Jombang itu sekarang itu guru pendidikan agama Islamnya itu menjadi 3. Yang pertama guru pendidikan Islam yang mengajar tentang fikih-fikih, dan yang kedua ada guru pendidikan agama Islam diniyah yang mengajarkan menulis pego ataupun menulis maksudnya maknaan kitab gitu, Bu, kitab kuning gundul gitu. Nah, terus ada guru mulok yang mengajar tentang membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SOTK-nya. Nah, karena sekolah ini baru di merger, jadi sekolah ini tidak mempunyai kayak seperti wakil kepala sekolah dan juga tidak mempunyai wakil kesiswaan gitu. Terus tidak ada guru BK. Jadi semuanya itu masih banyak, menurut saya masih perlu banyak yang dibenahi gitu. Rata-rata semua gurunya masih sudah S1. Namun ada satu guru di SDN Bendungan yang belum sarjana, yaitu guru diniyah, guru pendidikan agama Islam yang bagian diniyah yang mengajar kitab kuning. Mungkin lulusan dari pondok, jadi belum melanjutkan pendidikan gitu ya. Selanjutnya ekstrakurikulernya itu ada 3, Bu, yaitu ekstrakurikuler tentang pramuka, menari, sama banjari. Nah, karena terkendala COVID, jadi selama ini ekstrakurikulernya nggak berjalan gitu. Biasanya itu ekstrakurikulernya itu dilaksanakan pada hari Sabtu gitu, Bu. Yang paling utama itu kelas 5 sama 6 yang ekstrakurikuler pramukanya itu, Bu. Selanjutnya hambatannya. Nah, jadi ada beberapa hambatan dari SDN Bendungan ini. Salah satunya yang kemarin saya dapat ketika wawancara itu, kata ibu gurunya itu mereka itu masih belum mempunyai ruangan laboratorium komputer. Sedangkan sekarang untuk ujian akhir untuk kelas 6 mereka kan butuh komputer untuk mengikuti ujian negara, ujian lain seperti ujian sekolah gitu. Sekarang kan berbasis komputer semua. Nah, mereka ini belum mempunyai laboratorium komputer sehingga masih menumpang ke sekolah lain untuk melaksanakan ujian gitu, Bu. Mungkin ruangannya tuh ada, tapi komputernya itu belum tersedia gitu. Ya, Ibu, itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Subahatul, jadi kalau ke sekolah itu deket ya? Deket dari rumah kamu? Iya, Ibu, dekat. Ke sekolah berapa kali? Lumayan dekat. Sudah dijadwalkan di sekolah? Iya, soalnya sekarang itu masih belum masuk, Ibu. Masuknya baru pertengahan bulan. Sekarang itu masih Google Meet, jadi saya disuruh masuknya itu nanti kalau udah masuk gitu katanya. Baru dibolehin ngajar. Oke, cukup untuk Subahatul. Selanjutnya tadi Wisnu ya. Wisnu udah siap? Videonya diaktifkan ya. Wisnu. Saya nanti jam 3 mau ngajar, jadi ya kita praktis aja gitu.
Silakan Wisnu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan mempresentasikan Pondok Pesantren Al-Makmur. Pondok Pesantren Al-Makmur resmi pada tanggal 5 Desember 2005. Itu berawal dari sebuah majelis taklim anak-anak yang didirikan setiap ba'da maghrib, karena setiap tahun semakin banyak, akhirnya apa? Akhirnya keluarga pondok berinisiatif untuk membuat sebuah yayasan yang resmi. Oke. Untuk sebentar Ibu. Oke, adapun visi misi dari SMP Al-Makmur ini, yaitu visi adalah unggul dalam prestasi, berbudi luhur dan berwawasan imtak dan imtek. Dan adapun misi dari SMP Al-Makmur ini yaitu memberikan penguasaan kompetensi dalam ilmu keislaman, tafakuh fil ad-din, menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif dan menyenangkan. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja dan etos kerja pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional. 4, menghasilkan lulusan yang unggul dalam imtak dan imtek. Oke, untuk kultur di SMP Ponpes Al-Makmur ini, yang pertama, mereka menjunjung tinggi akhlak mulia. Sapa, salam, dan senyum, sapa dan salam adalah sebuah tradisi di pondok pesantren tersebut. Karena SMP ini berada di dalam pondok pesantren, jadi kita ditekankan untuk selalu mengikuti peraturan yang ada di pondok pesantren, seperti senyum, sapa, dan itu harus dilakukan ketika kita bertemu kepada sesama siswa, sesama santri, dan kepada guru. Dan adapun ekstrakurikuler di sini sangat banyak sekali. Ada pramuka, ada hadroh, ada muhadoroh, ada ada bela diri, dan itu sudah berlangsung dan itu sudah terjadwal pada waktunya masing-masing. Dan adapun SOTK itu, yang pertama sebagai kepala sekolah yakni Ibu Mayum SPDI. Yang kedua, sebagai kepala kurikulum SMP Al-Makmur yakni Bapak Ahmad Junaidi Lubis. Yang ketiga, adapun komite sekolah dari SMP Al-Makmur ini yakni Bapak Nurjen MPD. Dan untuk TU tata usaha yaitu Ibu Ainul Jannah Tulusya'ah sebagai kepala tata usaha sekolah. Dan adapun sebagai staf urusan kesiswaan sekolah atau santri itu yang memegang Bapak Lutfi Maulana MD. Dan adapun staf sarana prasarana yakni Bapak Fatur Rahman. Dan ekstrakurikuler yang ada mulai dari kesenian, ada hadroh, ada marawis, dan itu dilaksanakan pada setiap malam Rabu. Dan adapun olahraga itu
dilaksanakan ketika hari Jumat sore, dan adapun pramuka dilaksanakan ketika ketika hari Jumat jam 1:30. Oke, dan adapun kokurikuler biasanya kita melakukan study tour ke Taman Matahari dalam rangka mengenal tanaman yang biasa kita pelajari di ilmu pendidikan alam, ilmu pengetahuan alam, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan tentang SMP Pondok Pesantren Al-Makmur. Oke. Tadi Al-Makmur itu masih di Jawa atau di mana tadi? Di Tangerang, Ibu. Oh, di Tangerang. Ya. Ya, kurikulumnya pakai kurikulum apa? Kemenak atau kurikulum Kemendiknas? Kita pakainya Kemenak. Kemenak ya. Tapi dia namanya SMP gitu. Iya. Sebentar Ibu, maaf. SMPI. Sekolah Menengah Pertama Islam. Kamu memang ustadz di sana atau hanya karena Ya. PLP ini aja? Saya kebetulan ngajar di sini juga, Ibu. Selanjutnya, Nugianti Sagita. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil suaranya Nugianti, mungkin harus dideketin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak Bu suara saya, Bu? Agak mendingan, kalau tadi halus banget. Perkenalkan, nama saya Nugianti Sagita. Saya PLP di SDN Pondok Cina 3 di Jalan Haji Yahya Nuih nomor 2, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Depok, Jawa Barat. Sekolah ini berdiri pada tahun 1982. Sekolah SDN 03 Pondok Cina ini tanah wakaf dari Bapak Haji Yahya Nuih. Selanjutnya, visi dari sekolah ini terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Adapun misi sekolah, saya bisa sebutkan sedikit saja, meningkatkan ketakwaan dan tata krama anak dalam menghormati orang lain melalui kegiatan keagamaan, pengembangan diri, dan pembiasaan. Menjuarai lomba-lomba akademik di tingkat gugus, kecamatan, kota, dan provinsi. Meningkatkan kemampuan anak di bidang seni budaya agar siap dan tanggap terhadap berbagai kegiatan ekstrakurikuler melalui latihan secara reguler. Kegiatan 3S-nya ini berjalan dengan baik. Guru-guru di sana juga welcome kepada mahasiswa yang menjalankan PLP. Kondisi yang awal belajar jam 16.15 guru-guru mengadakan absen. Selanjutnya pukul 7.15 sampai 7.30 sholat duha kalau misalnya belajar offline, sedangkan kalau belajar online anak-anak dibiasakan membaca surat-surat pendek. Upacara bendera untuk offline itu diadakan, sedangkan selama pandemi ini upacara bendera ditiadakan. Penggunaan seragam sekolah dari hari Senin itu merah putih, Selasa juga merah putih, Rabu pramuka, Kamis batik, Jumat baju muslim. Anjuran menjaga kebersihannya, ada berbagai poster yang tertera di sekolah. Anjuran memanfaatkan waktu sesuai dengan jadwal yang sudah
sudah tertera di sekolah pun ada bel sebagai pengingat dalam memanfaatkan waktu. Suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar, guru-guru mengkondisikan agar anak murid nyaman dalam pembelajaran dan suasana di sekolah pun menyenangkan. Bagian struktur organisasi di sekolah ini terdapat di ruang guru dan di ruang kepala sekolah pun juga ada deskripsi tugas untuk masing-masing, ada kegiatan kokurikuler di sana tidak ada, Bu. Jadi hanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sana sebentar, Bu. Hari Senin drum band, hari Rabu pramuka wajib, hari Kamis karate, hari Jumat silat, dan guru pembinanya pun ada yang dari pihak luar dan ada yang dari guru di SDN Pondok Cina tersebut. Untuk kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013, model pembelajaran yaitu active learning, sedangkan hambatan yang selama guru rasakan waktu saya wawancara dari pihak gurunya yang mengajar bidang studi pendidikan agama Islam, yaitu kuota internet yang paling pertama. Terus yang kedua, kejujuran anak-anak muridnya itu, karena anak-anak sekarang apa ya, Bu, kadang tugasnya tuh dikerjain sama kakaknya, terus dikerjain sama orang tuanya, kadang kayak gitu, Bu. Terus juga kadang anak siswa-siswanya pun telat mengumpulkan tugas yang aturan sudah ditengat di GCR, kadang-kadang dikirimnya baru malam, kayak gitu, Bu. Terus seragam gurunya mungkin hari Senin sama Selasa berwarna kaki, hari Rabu berwarna putih hitam, hari Kamis berwarna batik, hari Jumat batik nasional. Sudah, Bu, cukup. Terima kasih, Bu. Jadi kamu sekarang sudah mulai di sekolah itu atau gimana? Kalau tadi kan temennya ada yang sudah ngajar, ada yang mulai piket gitu kan. Kalau kamu udah mulai dilibatkan atau belum? Saya udah mulai dilibatkan, saya udah mulai dapat jadwal, saya seminggu 3 kali, Bu. Tapi saya belum mulai ngajar, insya Allah mulai ngajar hari Senin. Selanjutnya, tadi Rizky Fadilah ya? Rizky Fadilah belum kan? Silakan Rizky. Rizky Fadilah, sudah siap atau mau Fahri duluan? Ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil PLP saya di SDN Jati Asih 8 Kota Bekasi. Nah, SDN Jati Asih 8 ini dahulu bernama SDN Wibawa Mukti yang bertempat di Jalan Yudhistira Raya nomor 45, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk kultur sekolah, ketika saya melakukan observasi dan proses wawancara kepada kepala sekolah dan mengamati beberapa guru serta mengamati beberapa warga sekitar baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah,
ternyata mereka sudah melakukan kegiatan positif tersebut, seperti senyum, sapa, dan salam. Begitupun dengan siswa-siswi. Nah, pembiasaan ini menurut saya sangat penting manfaatnya karena akan terjalin keharmonisan antara baik siswa dengan guru maupun dengan siswa dengan lingkungan sekitarnya. Dan dengan kegiatan ini para siswa dibiasakan ramah terhadap siapapun. Selanjutnya adalah pengkondisian awal belajar. Di SDN Jati Asih 8 ini terdapat kebiasaan sebelum mereka melakukan kegiatan proses belajar mengajar, yaitu di awal guru mengucapkan salam, dan yang kedua adalah guru mengucapkan doa menurut kepercayaan masing-masing, karena di SDN Jati Asih 8 ini siswa-siswinya menganut beberapa agama seperti Islam, Katolik, Protestan, ada juga Hindu dan Buddha. Kemudian dilanjutkan dengan guru mereview ulang materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya adalah upacara bendera. Nah, upacara bendera di SDN Jati Asih 8 ini dilaksanakan seminggu sekali pada hari Senin pukul 7 pagi sampai 8 pagi. Yang mana petugas upacaranya ini ditunjuk sesuai kelas dan urutannya, kecuali tidak untuk kelas 1 dan kelas 2. Selanjutnya adalah penggunaan seragam sekolah. Nah, di SDN Jati Asih 8 ini peserta didik diwajibkan untuk menggunakan seragam wajib yang telah ditentukan. Nah, untuk hari Senin dan Selasa menggunakan seragam putih merah, dan pada hari Rabu dan Kamis menggunakan batik, dan pada hari Jumat menggunakan seragam Muslim. Nah, selanjutnya adalah anjuran mengenai menjaga kebersihan. Nah, mengenai kebersihan, sekolah ini sudah membuat peraturan agar selalu menjaga kebersihan. Dan peraturan ini telah dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Nah, himbauan menjaga kebersihan ini telah dipajang di setiap sudut-sudut ruangan sekolah. Dan juga dengan didukungnya ada tempat sampah di sudut-sudut ruangan juga. Ada tempat sampah organik dan non-organik. Sehingga membiasakan siswa tidak membuang sampah sembarangan. Dan jika kedapatan siswa membuang sampah sembarangan, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Nah, hukuman ini yaitu siswa harus menyapu halaman sekolah. Nah, anjuran jaga ketenangan. Nah, kegiatan KMB di SDN Jati Asih ini berlangsung secara kondusif. Nah, dan tidak ada peserta didik yang keluar masuk tanpa izin guru. Dan saya lihat guru pun memerintahkan siswa untuk tetap menjaga ketenangan. Kemudian suasana yang tenang, anjuran untuk memakan waktu. Nah, dalam satu hari terdapat 4 mata pelajaran dari pukul 7 sampai dengan 12.30, Senin sampai Jumat. Nah, sehingga proses belajar mengajar ini sangat terorganisir dan termanfaatkan dengan baik. Nah, jika ada guru yang berhalangan tidak hadir, maka guru tersebut memberikan tugas kepada siswa, dan siswa wajib menyelesaikan dan mengerjakan pada hari itu juga. Kemudian suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Nah, suasana sekolah menurut saya sangat tenang dan nyaman karena
letaknya jauh dari kebisingan. Dan selain itu fasilitasnya sangat memadai. Ada meja, kursi, papan tulis, dan juga terdapat ventilasi udara yang sangat memadai. Kemudian adalah suasana di sekolah yang menyenangkan. Ketika saya melakukan observasi di SDN Jati Asih 8, karena pada saat itu sudah melaksanakan sekolah tatap muka, ya, saya berpandangan bahwa kalau suasana sekolah sangat nyaman, dan suasana di sekolah pun banyak pohon rindang dan memiliki lahan yang cukup untuk melakukan segala aktivitas. Dan menurut saya hubungan antar warga sekolah terjalin sangat baik, dan sarana dan prasarana sangat mendukung, sehingga suasana sekolah itu sangat baik. Untuk struktur organisasi sekolah, SDN Jati Asih 8 ini dipimpin oleh Bapak Syamsuddin MM. Dan untuk guru berjumlah 27 orang. Dengan status kepegawaian S2 itu berjumlah 2 orang, dan S1 itu berjumlah 22 orang, dan SLTA itu berjumlah 4 orang. Dan untuk ekokurikuler dan ekstrakurikuler di SDN Jati Asih 8 itu terdapat kokurikuler berupa kunjungan edukasi dan studi tour. Dan untuk ekstrakurikuler itu ada eskul wajib dan tidak wajib. Nah, untuk eskul wajibnya itu adalah pramuka, dan yang tidak itu seperti marching band, terus dan taekwondo. Nah, untuk jadwalnya sendiri, untuk pramuka itu setiap hari Sabtu, dan untuk marching band itu setiap hari Rabu, dan taekwondo setiap hari Selasa. Ya, untuk pembinaan kurikuler dan ekstrakurikuler ada di SDN Jati Asih setiap 1 bulan sekali. Dan untuk pembina, tidak semua menjadi pembina, karena disesuaikan dengan keadaan guru. Ya, mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kegiatan ekstrakurikulernya cukup banyak ya. Ini selama masa pandemi ini, apakah mereka masih melaksanakan secara tatap muka atau diganti atau di cancel dulu? Untuk ekstrakurikuler sendiri itu untuk pramuka ditiadakan, Bu. Dan marching band juga, tapi yang masih aktif itu ada taekwondo. Mungkin tempatnya disesuaikan. Seperti itu, Bu. Jadi taekwondo masih latihan langsung gitu ya, ketemu instrukturnya, pelatihnya. Ya, Bu. Terus Rifki sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah? Untuk saat ini belum, Bu. Tapi kalau di sekolah lain sudah, Bu. Selanjutnya, Fahri Haikal. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Alfian Haikal dari jurusan PAI. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil observasi saya di SD Islam Al-Azhar 15 Pamulang. Untuk yang pertama yaitu sejarah singkat. Untuk sejarah singkat, SD YPI Al-Azhar menjalin kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Avicenna Prestasi. Hubungan kerjasama serta YPIA dan YPAP baru berjalan sekitar 7 tahun. Sekitar 2013
sampai 2014 sebelum menjalin kerjasama dengan YPAP. SD Islam Al-Azhar 15 Pamulang sudah berdiri sejak 1997 dan menjalin kemitraan dengan Yayasan Bakti Pratama. Beberapa tahun kemudian putus hubungan dengan Yayasan Bakti Pratama dan melanjutkan kerjasama dengan Medco Foundation sampai sekitar tahun 2012 sampai 2013. Kemudian kerjasama dilanjutkan dengan Yayasan Pendidikan Avicenna Prestasi sampai saat ini. Mungkin itu sejarah singkat dan visi dari SD Islam Al-Azhar 15 Pamulang ini, yaitu terwujudnya warga sekolah yang berakidah tangguh, berakhlak mulia, berprestasi gemilang, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Selanjutnya itu kultur sekolah. Di SDI Al-Azhar 15 Pamulang sangat menerapkan kegiatan 3S tersebut. Tidak hanya diterapkan kepada siswa saja, tetapi diterapkan juga oleh warga sekolah. Hal ini terbukti saat mahasiswa pada saat pertama kali berkunjung ke sekolah, mulai dari satpam sekolah, karyawan, office boy, guru-guru, sampai pimpinan menyambut mahasiswanya dengan ramah dan penuh senyuman. Selanjutnya itu SOTK. SOTK terdapat bagan struktur organisasi yang ditempel di ruang kepala sekolah. Bagan ini terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, sampai dengan tenaga non-pendidik yang ada di sekolah. Terakhir yaitu kokurikuler dan ekstrakurikuler. Mengenai kokurikuler dan ekstrakurikuler, Al-Azhar sudah menetapkan kebijakan terkait kedua hal tersebut. Pada bidang kokurikuler, yang mana wajib diikuti bagi seluruh siswa. Yang pertama ada tahfiz juz 30. Semua siswa diharuskan sudah menghafalkan juz 30 secara keseluruhan di kelas 5. Dan kelas 6 fokus untuk murojaah hafalannya. Kemudian yang kedua ada pramuka yang dilaksanakan pada hari Rabu dan wajib diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Dan pembina pada tiap kelas paralel berbeda-beda. Untuk kegiatan kokurikuler, yang ketiga yaitu ada ASBD. ASBD itu yaitu Al-Azhar Seni Bela Diri. Dan adapun pada bidang ekstrakurikuler terbagi menjadi dua. Ada ekstrakurikuler binaan dan ekstrakurikuler mandiri. Kegiatan ekskul binaan terdiri dari tahfidz, SBQ, yaitu seni baca Quran dan marawis. Ekskul binaan dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, Kamis setelah selesai kegiatan pembelajaran. Mungkin cukup sekian, Bu, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatannya padat ya di Al-Azhar. Itu kalau tahfiz tadi menjadi syarat kenaikan kelas atau syarat kelulusan, terus kalau misalnya siswanya tidak mencapai target, itu berpengaruh terhadap apa? Menjadi evaluasi, Bu. Jadi, kalau muridnya tidak sampai juz 30. Terus nanti kalau lulus dari situ harus juz 30. Maksudnya kalau dia belum mencapai target, apakah lulusannya harus, tertunda? Bu, ikut diwajibkan, Bu. Oke. Kegiatan yang lain itu dia kan sekarang pandemi nih.
masih tatap muka yang ekskul dengan kokurikuler itu atau pakai Selama media apa? pandemi ekstrakurikulernya tidak ada, Bu. Jadi hanya ini kegiatan pembelajaran biasa, PJJ materi tematik. Iya, Bu. Oke. Cukup ya, Fahri. Kemudian ya, Siti Nurjana. Silakan Siti Nurjana. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil kegiatan PLP 1 saya di SDN Pinang 6, yang kebetulan saya sama Bu dengan Uswatun Hasanah PLP di sana. Yang pertama itu untuk sejarah singkat SDN Pinang 6. Pada saat itu dikarenakan di daerah Pinang itu belum ada sekolah yang dibangun, maka Bapak Haji Sontong pada tahun 1972 mewakafkan tanahnya seluas 2.500 meter persegi untuk dijadikan sebuah sekolah. Yang pada saat itu, Nurjana, tadi kan sekolahnya sama ya sama Uswatun Hasanah ya? Iya, Bu. Berarti untuk profil sekolah di skip aja, di skip. Silahkan menjelaskan bagaimana SOTK, kemudian kokurikuler dan ekstrakurikulernya. Iya, baik Ibu. Untuk SOTK, terdapat bagan SOTK yang terletak di ruang guru. Dan untuk deskripsi masing-masing dari tugas komponennya itu tidak ditulis di bagannya itu sendiri, Bu, tetapi terdapat di arsip sekolah. Selanjutnya untuk kegiatan kokurikuler di SDN Pinang 6 itu tidak diadakan karena pihak sekolahnya itu tidak mau menanggung apabila terjadi sesuatu hal kepada siswa-siswanya. Namun pada saat di angkatan saya itu, saya pada saat tahun 2012 kegiatan kokurikuler itu masih diadakan seperti study tour ke taman bunga dan sebagainya. Terus untuk kegiatan ekstrakurikuler di SDN Pinang 6 itu hanya terdapat satu kegiatan, yaitu kegiatan pramuka wajib untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6 yang diadakan pada hari Sabtu mulai pukul 10:30 sampai dengan pukul 12 siang, Ibu. Sekian, Ibu, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau mengenai tata kerja dengan satuan organisasi sekolahnya seperti apa? Maaf Ibu, kurang di saya. SOTK sekolahnya seperti apa? SOTK sekolahnya itu guru-gurunya itu ya, Bu? Satuan organisasi dengan tata kerja. Untuk guru yang terdapat di SDN Pinang 6 itu ada 15 guru untuk wali kelas. Dan untuk guru bidang mata pelajaran itu terdiri dari 5 guru. Yang pertama itu untuk guru Mapel Budi Pekerti, guru PAI, 2 guru penjas orkes, dan 1 guru bahasa Inggris. Untuk staf tata usahanya itu sendiri di SDN Pinang 6 terdapat 2 guru yang bernama Ibu Rina dan Ibu Nita. Seperti itu, Bu. Oke. Selanjutnya Diaul Haq. Saya rasa cukup ya, Nurjana. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Diaul Haq, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Diaul Haq. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PLP saya di sekolah SD Negeri Jati Asih 8.
yang juga sama kayak Rifki juga Bu, barengan. Jadi mungkin langsung ke SOTK-nya aja ya Bu. Iya. Tadi di mana sama Rifki tadi? SDN Jati Sekolahnya? Asih 8, Kota Bekasi Bu. Jadi untuk SOTK di SDN Jati Asih 8 ini terdapat bagan guru yang ditempel di kantor kepala sekolah. Nah, untuk gurunya sendiri, untuk guru di SDN Jati Asih 8 ini berjumlah 27 orang. Berjumlah 27 orang, yang mana pendidikan terakhir guru di situ yang S1-nya itu berjumlah 21, yang S2-nya berjumlah 1, yang SMA atau SLTA-nya berjumlah 5. Dan untuk tugas-tugas dari setiap lembaga sekolah itu yang di sini ada kepala sekolah, yang mana kepala sekolah ini berfungsi sebagai manajer, pengelola, administrator, atau pendorong, pengayom, dan pembimbing. Terus ada juga tata usaha, yang mana bertugas dan berkewajiban untuk melakukan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga sekolah. Terus ada juga bagian perpustakaan. Di sini memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelola perpustakaan seperti perencanaan pengadaan buku, inventarisasi buku, membuat katalog, penyusunan buku, mengatur peminjaman buku, dan pemeliharaan buku. Ada komite sekolah yang mana berkewajiban sebagai mitra kerja kepala sekolah untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan, memberikan masukan dan pertimbangan rekomendasi mengenai kebijaksanaan dan program pendidikan, serta dukungan finansial dan lain-lain yang terkait dengan pendidikan. Dan untuk tugas dan kewajiban guru, di sini guru sebagai pengelola pembelajaran bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan tugas belajar mengajar secara efektif dan efisien, dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab guru juga meliputi penyusunan program tahunan atau semester, menyusun program satuan pelajaran, menyusun program mingguan atau bulanan, menyusun program ulangan harian. Terus juga ada penjaga sekolah. Di sini berkewajiban sebagai penjaga sekolah, menjaga kebersihan, keamanan sekolah, serta sebagai kurir dan juga pembantu umum di sekolah. Untuk kegiatan ekstrakurikuler dan untuk kegiatan kulturnya, untuk kegiatan kultur budaya di sekolah ini, di SDN Jati Asih 8 sudah diperbolehkan untuk melakukan tatap muka, namun hanya sebatas 50% saja. Dan juga sudah terlihat kegiatan sapa senyum dan salam ketika para siswa datang ke sekolah, begitupun para guru ketika mengajar di kelas. Untuk pengkondisian awal belajar, guru membiasakan siswanya untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum melaksanakan belajar. Untuk upacara benderanya, dikarenakan masih pandemi, jadi mungkin tidak diadakan dulu. Dan untuk penggunaan seragamnya,
pada hari Senin dan Selasa, para siswa menggunakan seragam putih merah lengkap dengan atribut dasi, sabuk hitam dan topi. Rabu dan Kamis menggunakan batik, Jumat menggunakan baju koko atau muslimah, Sabtu menggunakan baju pramuka. Untuk anjuran menjaga kebersihan, di setiap sudut-sudut sekolah itu sudah ditempel mading untuk selalu menjaga kebersihan agar bisa dibaca oleh para siswa sebagai bentuk kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan. Begitupun anjuran menjaga ketenangan dan juga anjuran memanfaatkan waktu terdapat pada setiap sudut di sekolah. Dan untuk suasana belajar yang nyaman juga, ini tergolong suasana yang nyaman dan kelas juga terlihat tenang dan rapi pada saat pembelajaran. Oke, Dia Ulhak. Ya. Tadi kan kamu mencontohkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ya. Kemudian selama masa pandemi ini berarti di sana kan PJJ ya? Udah ada sebagian yang ini, Bu. Oh, sudah ada yang tatap muka? Iya, sebagian. Untuk kegiatan seperti upacara itu masih dilaksanakan nggak? Misalnya kayak kemarin kan kita baru Agustusan itu. Siswanya Enggak, sudah Bu. mulai upacara nggak? Nggak. Via Belum, online ya. juga nggak? Enggak kayaknya, Bu. Ya, saya rasa cukup ya, Dia Ulhak. Oh iya, Bu. Selanjutnya Farhah Maulida. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhah Maulida. Saya melaksanakan PLP1 itu di MIS Al-Islamiyah Al-Marzukiyah AMZ. Saya akan membacakan sedikit sejarah singkat sekolah madrasah. Madrasah Ibtidah Al-Islamiyah Al-Marzukiyah atau disebut dengan MIAMZ dan lebih dikenal dengan masyarakat dengan istilah MI Yasma adalah salah satu lembaga yang bergerak di dunia pendidikan yang ada di Kota Depok yang berdiri sejak tahun 1951. MI Al-Islamiyah AMZ dibangun di atas tanah wakaf milik Kiai Haji Marzuki Yahya yang kemudian dikelola oleh putranya yaitu Haji Husaini yang menjadi kepala madrasah yang pertama kali. Dengan seiringnya waktu, MI Islamiyah AMZ terus berjalan dan berkembang hingga sekarang dengan kepala sekolah madrasahnya yaitu Bapak Jamal SPDI. Visi, misi, dan tujuannya, visinya terbentuknya peserta didik yang beramal soleh, berimtak, dan memiliki daya saing dalam iptek, olahraga, dan berwawasan lingkungan. Misinya itu menumbuh kembangkan sikap dan amaliyah keagamaan dengan cara membiasakan peserta didik untuk selalu bersikap dan bertutur kata yang baik, terus menumbuhkan dan meningkatkan minat baca dan tulis dengan cara digalakannya membaca berjamaah yang dilakukan sebelum KBM dimulai. Tujuannya itu lulusan MIS Al-Islamiyah AMZ dapat melaksanakan sholat dengan tertib, dapat membaca Al-Quran dengan benar dan tartil, hafal surat Yasin dan juz ke-30, dan mempunyai dasar-dasar keimanan, amal soleh, dan akhlakul karimah, sehingga peserta didik mampu bersosialisasi dan beradaptasi di masyarakat. Selanjutnya itu guru dan tenaga kependidikan. Guru di MIS Al-Islamiyah AMZ itu ada 24 termasuk kepala sekolah dan jumlah siswanya itu ada keseluruhan ada 459. Sarana dan prasarana ruang kelas ada 13, perpustakaan 1, ada lab komputer, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang UKS, kamar mandi, gudang, dan ruang organisasi kesiswaan. Identitas selanjutnya itu lain yang relevan, identitas sekolah. MI Al-Islamiyah
AMZ ini lokasinya ada di Jalan Jasa Warga, Sugutamu RT 3 RW 21, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Depok, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya itu kultur sekolah, yaitu kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam biasanya dilakukan setiap pagi saat siswa datang, dan biasanya para guru menyambutnya di depan kelasnya masing-masing. Terus mengkondisikan awal sekolah, biasanya sebelum memulai pelajaran, siswa membaca doa terlebih dahulu dan membaca surat-surat pendek. Upacara bendera, karena masih pandemi, kemarin ditiadakan. Terus penggunaan seragam itu, dalam penggunaan seragam harus berpakaian rapi dan atribut yang lengkap. Untuk seragam hari Senin itu memakai putih-putih, hari Selasa putih merah, hari Rabu pramuka, hari Kamis kotak-kotak, dan hari Jumat baju muslim. Anjuran menjaga kebersihan, di setiap tempat duduk yang ada di luar kelas terdapat tempat sampah, dan guru-guru menyiapkan tempat sampah di dalam kelasnya masing-masing agar siswanya tidak membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Terus anjuran menjaga terus yang tadi terdapat poster-poster hadis yang di dalamnya tentang anjuran menjaga kebersihan. Anjuran menjaga ketenangan itu tidak terdapat anjuran menjaga ketenangan secara tertulis, hanya pendekatan dari guru-guru saja yang sedang berlangsungnya KBM. Anjuran memanfaatkan waktu itu biasanya memanfaatkan waktu sekolah menggunakan bel sebagai tanda masuk, pergantian pelajaran, dan pulang. Terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar itu tergantung dari gurunya masing-masing, karena guru-guru mempunyai metode tersendiri untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan ketenangan dan suasana yang tenang. Terus suasana di sekolah yang menyenangkan itu tergantung sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan juga guru-guru yang bisa membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Terus selanjutnya itu struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Bagian struktur organisasi sekolah itu ada terpajang di ruang guru. Terus deskripsi tugas untuk masing-masing terdapat di arsip sekolah. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler itu kegiatan kokurikuler itu biasanya ziarah ke makam para pendiri sekolah atau madrasah. Kegiatan ekstrakurikulernya itu ada 7, ada pramuka, muhadoroh, qosidah, paskibra, PIK KPR, terus marching band, dan bahasa Inggris. Jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler, biasanya kegiatan kokurikuler jadwalnya itu yang ziarah ke makam itu sebelum melakukan ujian, dan kegiatan ekstrakurikuler biasanya dilakukan dari Senin sampai Sabtu. Dari Senin sampai Jumat itu waktunya dari jam 1 sampai jam 3, dan untuk Sabtu itu waktunya dari jam 9 sampai jam 12. Ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler itu tergantung materi pembinaan yang sesuai kebutuhan sekolah. Terus setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Setiap kegiatan ekstrakurikuler memiliki pembina masing-masing, yang baik itu dari guru sekolah maupun dari luar. Tapi kebanyakan dari guru sekolah. Setiap siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler. Yang wajib itu hanya ekstrakurikuler pramuka saja, selebihnya itu yang sesuai peminatan dan kemampuan masing-masing. Udah Bu, segitu saja. Baik, Farha. Jadi sekarang Farha sudah dilibatkan belum di kegiatan-kegiatan sekolah? Udah Bu. Sebagai apa? Apa aja yang diminta lakukan? Ngajar Bu.
ngajar kelas 1. Mata pelajarannya apa? Kenapa, Bu? Mata pelajarannya apa yang kamu ajar? Kalau kelas 1 itu semuanya, Bu. Oke. Tematik ya. Iya. Baik, Farhah, terima kasih. Yunan Setiawan nggak ada ya? Yunan Setiawan nggak ada ya? Saya juga tadi sebelum buka Zoom, saya ngecek, itu Yunan belum mengumpulkan laporan PLP 1. PJ mana PJ? Uswatun Hasanah ya? Iya, Bu. Kamu punya nomor kontak Yunan? Enggak, Bu. Di grup ada nggak Yunan itu? Udah ada, Bu. Udah masuk di grup. Oh. Nanti tolong diingatkan ya, jadi dia untuk mengupload laporannya, terus nanti kalau misalnya dia mau ujian lisan PLP 1, nanti dia japri ke saya gitu ya, biar kapan gitu dia sendirian. Kemudian teman-teman di PLP 1, alhamdulillah kalau mendengarkan laporan dari kegiatan teman-teman selama pelaksanaan PLP 1 ini berjalan dengan lancar. Sebagian dari teman-teman bahkan sudah dilibatkan dalam semua kegiatan sekolah, baik dalam kegiatan pengadministrasian maupun kegiatan belajar mengajar ya. Ya mudah-mudahan sih saya berharap ada hikmah positif di balik setelah kalian PLP ini. Minimal, target minimal misalnya tentu saja kegiatan PLP berjalan lancar. Yang kedua, kalian sebaiknya sudah mulai merancang untuk skripsi ke depan itu apa ya. Kalau nggak mau 2 kali jalan, kalian kan sudah melakukan observasi mendalam dan terlibat dalam kegiatan persekolahan ya, sebaiknya sih bisa dilanjutkan untuk skripsi. Jadi misalnya nanti kalian berminat tentang tema apa gitu ya, studi kasusnya sudah ada sekolahnya di tempat kalian melaksanakan PLP ini. Tapi kalaupun misalnya kalian mau mengambil judul skripsi yang lain ya nggak apa-apa juga. Cuma ini kan maksudnya biar sekali melakukan ada 2-3 manfaat gitu ya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kemudian terkait dengan PLP 2, saya melihat di AIS itu kan tidak semua teman-teman di PLP 1 ini nanti PLP 2 sama saya ya, enggak juga kan. Kalau tahun lalu seingat saya berlanjut PLP 1 dengan PLP 2 dosen pembimbingnya sama, tapi kayaknya untuk yang sekarang berbeda. Nah, biar saya tidak rancu, kalau untuk WA group mungkin bisa dilanjutkan, tapi nanti untuk pengumpulan tugas kan di Google Classroom ya, saya akan buat Google Classroom baru untuk PLP 2. Gitu, jadi nggak kecampur. Terus teman-teman yang misalnya masih ada yang belum mengumpulkan dokumen-dokumen untuk PLP 1, di Google Classroom, tolong dikumpulkan ya, misalnya terkait masalah observasi, foto-foto, kalau ada video juga nggak apa-apa gitu ya. Itu silahkan di-upload ya di PLP 1. Nah, sebaiknya kalian tidak left group untuk misalnya kalian di PLP 2 bukan saya dosen pembimbingnya, di PLP 1 yang di dosen yang di WA grupnya nggak usah leave dulu. Gitu. Yang di Google Classroom juga jangan leave dulu sampai nilai PLP kalian keluar. Gitu ya. Itu kalau kalian di mata kuliah lain pakai Google Classroom nggak? Ya, pakai. Terus kalau sudah selesai perkuliahan, kalian left group atau tetap aja biasanya? Left kalau mulai ke semester baru, Bu. Iya, tapi maksudnya grup yang lama yang di Google Classroom kalian tetap atau keluar? Tetap ada, Bu. Tetap ya. Ya sebaiknya jangan keluar, pokoknya sampai nilai kalian dapat, jangan keluar. Kalau saya, kelas-kelas saya di Google Classroom tidak saya hapus gitu ya, tapi kadang-kadang beberapa pas saya lihat-lihat lagi, kalau ada yang leave gitu, itu tidak bisa diakses lagi dokumen yang sudah diupload. Gitu. Nah, maksud saya nanti kan pas menjelang biasanya penilaian itu juga kalau nggak salah hampir sama dengan penilaian yang mata kuliah biasa waktunya. Yang tahun lalu itu sama. Jadi pas pengisian AIS itu baru dibuka berbarengan dengan penilaian yang mata kuliah biasa itu reguler.
Nah, jadi kalian jangan live group dulu di Google Classroom juga. Khawatir nanti dokumen-dokumen yang sudah kalian upload tidak terbaca lagi oleh saya, jadi saya nggak bisa nilai. Mungkin itu aja ya ujian kita. Alhamdulillah berjalan lancar. Nanti saya share di WA grupnya untuk link Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. SS dulu nggak, Bu? SS, Bu. Uswah, SS kali, Uswah. Iya, boleh. 1, 2, 3. Dah.